Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia. Masih dengan saya Bang Udin Kobagabana Gresik. Cara menjual dan berbisnis parfum refill. Dan mungkin untuk session saat ini lebih banyak dan lebih terfokuskan pada pebisnis pemula, ya, pemula yang memang ingin menggeluti bisnis di bidang parfum refill. Ya. Seperti contoh ini saya dapat inbox dari saudara kita. Assalamualaikum Mbak Aksan, saya sudah inbox sebelumnya tapi kayaknya tidak terbaca, jadi saya coba cari info WA-nya. Saya ingin sekali belajar bagaimana tentang parfum dan lain-lain sampai cara menjual biar muter lebih cepat. Jujur saya baru 2 bulan kurang lebih buka usaha parfum dari yang beli di toko dengan sistem just tip, dan akhirnya punya modal, brand itu belanja eceran untuk buat racik sendiri, dan saya tertarik untuk meracik dan memuaskan pelanggan. Nah, dilemanya dari teman kita ini, pada awalnya dia beli di salah satu toko, kemudian berhubung tokonya kehilangan lost kontak dan mungkin tokonya pindah, akhirnya pergi ke toko yang lain. Dan kenyataannya barang yang dibeli pada saat pertama dengan saat yang kedua ada perbedaan bau atau apa, sehingga membuat gamang bagaimana dia berbisnis parfum. Oke, daripada saya harus jawab beliau secara pribadi, akhirnya saya buka suatu konten, ya. Jadi gini saudara-saudaraku, untuk pemula dan pebisnis parfum, ya, ini sesuai dengan pengalaman yang saya lalui dari sekian puluh tahun. Sebenarnya saya sama dengan Anda pada saat memulai karir, memulai bidang usaha seperti ini. Dan alhamdulillah kurang lebih 30 tahun saya sudah menggeluti, dan ya, pada akhirnya saya menuai buah yang manis dari bisnis ini. Oke, tidak panjang lebar, kita memulai dari awal. Saudaraku, bekerja apapun dan dalam bidang apapun memang dibutuhkan keuletan. Dalam bahasa Jawa itu utun atau telaten. Pada awalnya memang yang namanya bekerja itu kita selalu ingin cepat besar dan cepat untung dan cepat ingin sesuai yang diharapkan, cita-cita yang diinginkan. Mungkin langsung cepat merangkak atau cepat besar. Nah, perlu saya tekankan untuk hal yang seperti ini, dimanapun usaha, lebih baik kita jalani lebih awal, lebih dulu. Tidak perlu harus mimpi terlalu muluk-muluk atau terlalu cepat besar dan cepat ingin meraih sukses. Semua itu melalui proses, ada tahapan-tahapan, ya. Makanya jangan sampai kita ini lalai atau terkejar emosional untuk cepat sukses atau cepat berhasil. Dampaknya akan berbahaya pada usaha kita. Oke. Dulu pada awalnya saya juga belanja mulai dari hal-hal yang kecil, ya, yang mungkin dulu varian bibit parfum itu tidak terlalu banyak seperti sekarang ini, ya.
Sekarang ini memang dari banyak pabrikan atau production ya. Dulu hanya beberapa saja. Ya. Perlu Anda ketahui, bibit parfum atau minyak wangi itu atau wewangian itu adalah memori atau kenangan. Bisa Anda bayangkan saat hidung kita awal mencium bau parfum atau bibit parfum, mungkin yang terkesan adalah bau ini sangat kuat atau enak di memori pertama, ya toh. Karena memang mungkin kita belum banyak pilihan, jadi sangat wajar, ya toh. Sangat-sangat wajar, dan itu memang banyak sering terjadi. Kemudian dilemanya, pada saat kita belanja untuk kedua kali, kok terjadi perbedaan ya? Kenapa? Pada saat kita pertama kali belanja di toko A, untuk sebagai seorang pemula, kita akan merasakan enak, enjoy, dan senang. Karena pada awal-awal di situ, kita merasa atau pertama kali menemukan bau-bau baru. Otomatis hidung kita mencium pertama kali akan terkesan memori dan sangat selalu akan teringat bau yang pertama kali kita cium. Yang lebih repot lagi jika kita pindah ke salah satu toko atau toko berikutnya dengan item yang sama. Jika itu item itu dari pabrik yang sama, mungkin tidak ada beda. Tapi jika item itu dari pabrik yang berbeda, pasti ada perbedaan. Apa yang terjadi? Hidung kita serasa akan menolak karena tidak sesuai dengan yang kemarin. Kenapa? Karena bau yang kedua itu memang ada sedikit perbedaan. Jadi seolah-olah ini bau yang kedua ini nggak enak, nggak bagus, nggak cocok. Saya cari bau yang seperti pertama, yang memang kebetulan dari toko yang kedua itu tidak menjual dari produk yang pertama dibeli. Tapi seandainya kita kilas balik lagi, pada saat Anda pertama kali belanja di toko kedua tadi, dengan item yang pertama kali Anda cium, Anda kembali pada toko yang sebelum cerita ini dimulai, pasti ngomong juga baunya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi memang dilematis. Untuk bisnis seperti ini itu memang sangat-sangat dilematis. Tapi saya yakinkan sebagai patokan pertama, Anda tidak perlu gusar atau ragu, karena menjalankan bisnis ini tidak seperti yang kita bayangkan, ya toh. Semua itu melalui proses. Kalau memang pada awalnya ini kita berangkatnya pada ingin mencari pekerjaan atau menggeluti suatu bidang yang nantinya jadi bidang pekerjaan, alangkah baiknya kita hanya mempelajari sistem jualan saja. Menjual. Sambil kita belajar, merekam setiap bau, setiap produk, setiap karakter dari toko ini, toko A, toko B, toko C. Tidak harus kita menolak atau tidak cocok atau apa. Jangan sekali-kali seperti itu. Kenapa? Ya karena memang semua toko, banyak toko di bidang ini, banyak supplier dan banyak pabrikan yang menjual dengan item yang sama yang Anda inginkan. Karena dari pabrik yang berbeda, otomatis bau akan berbeda. Seiring waktu nanti akan Anda mengerti dengan sendirinya. Jadi saran saya, untuk awalan bisnis lebih baik Anda belajar tentang bagaimana merekrut atau
bagaimana mencari cara menjual yang baik dan mencari pelanggan yang baik dengan membuat suatu pelayanan yang terbaik untuk konsumen Anda. Daripada kita memikirkan tentang apa itu kualitas, apa itu pabrikan ini, pabrikan itu, energi kita akan terbuang sia-sia. Energi kita akan selalu tidak akan fokus pada penjualan dan pada pendapatan. Kenapa? Nah, intinya kan kita pertama ini kan memang untuk berjualan dan mencari pendapatan, penghasilan. Kita memang harus tahu produk, kita memang harus tahu kualitas. Tapi kalau kemampuan kita belum mencapai ke arah sana, terus kita harus menginjak ke arah sana, akhirnya kita hanya mikir atau membedakan, kita kehilangan fokus pada pola selling, penjualan. Yang akhirnya tujuan kita jualan, tapi kita belajar sok mengerti tentang bau atau sok mengerti tentang kualitas. Daripada kita memikirkan hal-hal yang seperti itu, kesampingkan, buang saja. Yang penting sekarang jualan, apapun kualitas, apapun produknya, dari manapun produknya, tetap kita jual. Karena kita butuh nilai omset, nilai pendapatan. Seiring waktu, berjalannya waktu, Anda akan mengerti, oh ternyata di toko ini kualitas produknya kelasnya ini, di toko ini kualitas produknya kelas ini. Terus apa yang Anda inginkan, mau yang grade kualitas yang seperti ini, itu di ini. Dan sebagai catatan penting, di bibit parfum itu ada 3 grade. Kalau masih harga Rp750 per mili ke bawah, itu grade biasa atau umum. Ya. Nah, itu loh yang kita belajar dan kita menjual untuk pemula. Kalau sudah grade 750 sampai 1.500, itu grade medium. Mungkin pada polanya seperti itu, Anda akan menjual kualitas yang bagus, atau memberi pelayanan atau memberikan suguhan ke konsumen dengan yang bagus. Ada yang grade bibit yang 1.500 sampai ke harga 3.000 ke atas, itu grade istimewa. Mungkin dari konsumen Anda ada yang cari, aku mau butuh yang agak bagus sedikit lah, mahal tidak ada masalah. Nah, baru Anda bisa milih mau yang medium atau yang harga yang tinggi. Daripada kita belum melangkah atau mau belajar, kita sudah diribetkan tentang kualitas atau nama pabrikan atau apa. Energi kita akan hilang. Akhirnya kita tidak jualan, tidak cari omset, tapi kita mikir terus. Atau menggali, sedangkan pada posisinya Anda masih belajar. Jualan aja masih omset cukupan, belum berlebih. Ya toh? Modal Anda atau modal awal aja masih terlalu kecil, tapi sudah berpikir pada arah mau kualitas yang bagus, harus belanja di mana atau yang apa. Semuanya akan melalui proses, step sambil Anda jualan maksimal. Pokoknya asal saya sebagai pedagang minyak wangi, ya yang saya jual harus wangi. Seiring waktu Anda penjualan naik bagus, keuntungan tersisihkan, untung tersisihkan. Tanpa Anda sadari nanti bisnis Anda sudah jadi besar, Anda sudah punya modal besar. Jika sudah punya modal besar, otomatis Anda bisa memilih mana yang baik menurut Anda,
mana yang terbaik menurut konsumen Anda. Kalau kita masih mengawali suatu bisnis atau memulai suatu usaha dengan modal cukup-cukupan saja, kita sudah memikirkan kualitas, tentang bagaimana produk yang baik, bagaimana cara mengelola parfum yang baik, bagaimana. Energi Anda akan sia-sia hanya untuk mikir seperti itu. Kan lebih baik sudah diterima apa adanya, mana yang tercepat bagi Anda untuk bisa menjual, meningkatkan omset, mendapatkan pendapatan lebih banyak untuk ditabung untuk arah yang ke depan. Karena apa? Pengetahuan kita tentang wewangian nanti akan berjalan step tanpa Anda sadari. Jadi yang saya sarankan, Anda fokus jualan. Nggak peduli itu Anda belanja toko A, toko B, toko C, toko D. Wangi yang bagaimana, pokoknya menurut Anda cocok untuk dijual, sudah jual saja. Sambil Anda merekam memori Anda. Kualitas yang harga ini atau di toko ini itu begini. Seiring waktu Anda akan mengerti, oh kualitas toko A itu begini, kualitas toko B itu begini, kualitas toko C itu begini. Oh yang dijual di toko C itu produk dari ini, dari toko B produk dari ini, produk C produk dari ini. Itu nanti Anda akan menemukan dengan sendirinya. Seiring waktu pasti Anda akan mengerti. Jadi daripada Anda awal-awalnya sudah mulai pengen tahu bagaimana meracik yang baik, bagaimana ngomposisi, bagaimana parfum itu, bagaimana. Energi Anda akan terbuang sia-sia. Jadi Anda harus sabar dulu. Ya. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, pastinya apa? Anda pasti tetap akan jualan. Tingkatkan rating penjualan yang terbaik. Itu entah dari media sosial, dari teman dekat, dari keluarga, kemana saja. Yang penting Anda jualan laku dan Anda akan dikenal dengan sendirinya di lingkungan Anda. Syukur-syukur di media sosial. Akhirnya keuntungan sudah menumpuk, penjualan sudah bagus. Modal kita tanpa kita sadari sudah jadi besar. Lah kalau sudah jadi besar, itu baru kita bisa memilih. Baru kita bisa menentukan saya harus produk apa yang harus saya pakai, dari ini atau dari ini. Nah, itu pilihan Anda. Karena pada polanya modal Anda sudah cukup. Jika kita masih punya modal pas-pasan, terus kita terlalu banyak belajar atau mencari info ke sana kemari, akhirnya apa? Just thinking, nothing to it. Hanya mikir tanpa bekerja. Padahal tujuan utama kita ingin bekerja. Kalau ingin bekerja, ingin cari pendapatan. Tapi kalau kita mikir terus, pendapatan dari mana? Tanpa harus bekerja. Yang saya sarankan, sesuai pengalaman saya, lebih baik saya harus bekerja, berjualan terus. Kualitas apa? Nanti akan saya temukan dengan sendirinya. Saya hanya ingin mengangkat, semua orang ingin saya harapkan tahu. Kalau butuh sesuatu atau butuh parfum wangian, datang ke saya dan saya layani. Saya tawarkan sana kemari, yang penting jualan. Dan target pendapatan terpenuhi. Jika sudah punya banyak uang, baru kita memilih. Kenapa? Pada saat perjalanan seperti itu nanti Anda akan menemukan dengan sendirinya. Tanpa Anda cari. Paham ya? Coba belajar sabar. Untuk sukses itu butuh proses. Ingat. Untuk sukses itu butuh proses.
Untuk berproses kita harus sabar. Untuk naik tingkat yang atas kita harus ada dorongan finansial yang besar. Jika finansial kita pas-pasan, cukup, bagaimana kita mengelola aja dulu. Berjualan aja dulu, tanpa harus diribetkan dengan dari mana ini, kualitasnya bagaimana atau apa. Yang pasti pelanggan beli itu yang penting wangi, enak. Itu pasti dibeli tanpa harus mengetahui, oh ini produk ini begini. Mereka tidak mengerti. Yang penting bagi mereka cocok, wangi, suka, dibeli. Itu parfum. Ya toh? Nah. Oke, itu saran saya. Untuk season ke depannya akan kita bahas nama-nama produk, bagaimana kualitas, bagaimana cara meracik. Itu step. Bagi orangnya saudara-saudaraku yang melihat channel ini, boleh nanti komen apa yang dikeluhkan, apa yang ingin diketahui. Insya Allah nanti akan saya bikin konten berikutnya tentang pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe dan like, biar kita tetap mengikuti di channel Bang Udin Gobagabana Parfum Gresik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia.